Halo wargi Bandung, kembali lagi di Bandung International Podcast. Pada podcast kali ini, wargi Bandung akan ditemani oleh saya, Vidya Sembiring, dan tamu yang sangat ditunggu, yaitu seseorang yang sangat memiliki pengaruh besar di Kelurahan Sukamiskin. Siapa beliau? Baik, sebelum memasuki pembahasan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka biar tumbuh rasa sayang, mari kita berkenalan ya Bu. Siap. Nah, beliau adalah Ibu Faridas Agustini. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Baik, Alhamdulillah ya Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Harus selalu sehat? Harus selalu sehat dan semangat. Iya, apalagi di tengah pandemi ini ya Bu. Betul, Harus betul. mengayomi masyarakat Iya. juga. Nah, baik. Baik Bu, sebelum kita memasuki ke pembahasan yang lebih dalam lagi, saya ini ingin bertanya, Ibu sudah berapa lama bekerja menjabat sebagai Ibu Lurah di Kelurahan Sukamiskin Bu? Nah, iya, saya menjabat lurah di Kelurahan Sukamiskin. Tahun ini pas banget 4 tahun. Sudah memasuki Iya, tahun keempat, 4 tahun. tahun. Betul, betul. Nah, kemudian untuk sebelum bekerja di Kelurahan Sukamiskin ini Bu, apakah Ibu pernah menjabat sebagai lurah atau di suatu tempat, ataupun mungkin pernah bekerja di tempat lain Bu? Ya, jadi gini Mbak, sebelum di Kelurahan Sukamiskin, saya sebagai lurah Cisarantan Endah selama 7 tahun lebih di 7 Cisarantan tahun. Endah, betul. Nah, sebelum jadi lurah Cisarantan Endah, Ibu di Disdik, Oh, jadi pengawas. baik. Jadi di Disdik itu sejak keluar SMA. Oh, Keluar sudah SMA langsung jadi ASN. Oh. Biasa di pelaksana dulu. Baik. 2006 terakhir di pengawas PLS Kecamatan Cicendo. Setelah itu langsung pindah ke wilayah. Karena baik. di Disdik itu 20 tahun Ibu. Udah Lama kenyang. Udah alhamdulillah ya 20 tahun di Disdik. 2007-nya pindah ke kewilayahan. Jadi kasih ekbang. Oh, baik. Dari Bina Harapan jadi lurah Cisarantan Endah. Udah lurah Cisarantan Endah jadi lurah Sukamiskin. Panjang ya Bu Alhamdulillah. perjalanan dari keluar SMA Betul. sampai detik ini Iya. masih melayani masyarakat Iya. ya Bu. Jadi udah 31 tahun. Mungkin waktu Ibu sudah bekerja saya belum lahir Iya, ya Bu. Saya Iya. masih ya orang tua saya juga mungkin betul. masih baru ketemu kali ya. Iya. Perjalanannya sudah sangat Iya, panjang iya. ya Bu. Baik, karena perjalanannya sudah sangat panjang ini, saya memiliki informasi bahwa Kelurahan Sukamiskin punya banyak prestasi ya Bu. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah, keren banget. Apa aja sih Bu kalau boleh tahu ya? Iya, sejak saya di Sukamiskin nih, yang mungkin lurah-lurah yang terdahulu juga banyak kejuaraan. Betul. Sejak saya di Sukamiskin 2017, yang saya hafal nih soalnya nggak dicatat ya. Karena banyak banget Betul. ya Bu. Sejak 2017 itu menjadi juara kelurahan terbaik di Kota Bandung, juara kedua. Kemudian juga juara Posyandu masuk ke tingkat Jawa Barat. Provinsi. Kemudian juga Kadarku masuk ke provinsi. Betul. Tingkat juara ketiga. Kemudian juga setiap tahun kan suka ada 10 lurah 10 camat nih. Terbaik di Kota Bandung. Betul. Jadi kita udah 4 kali Ibu masuk tiap tahun itu. Keren banget. Alhamdulillah. Masih ingat ya dulu 2016 masuk peringkat ke-10 itu ke-7. Ketujuh. Kemudian juga pas 2017 lurah terbaik kedua. Iya. 2018 ke-1. Keren banget. Ibu keren banget. Dan sekarang ketiga 2021. Alhamdulillah, keren Alhamdulillah, banget, Bu. betul. Terus ini Bu, saya juga dapat informasi ternyata pernah memasuki juara keempat lomba sekolah. Oh iya betul. Sekolah sehat ya Betul. kalau saya tidak salah. Jadi alhamdulillah waktu itu SD Mutiara Bunda. Oh, SD baik. Mutiara Bunda masuk ke tingkat nasional. Tingkat Iya, nasional, betul. keren banget. Karena betul-betul Mbak kalau belum tahu SD Mutiara Bunda silahkan ditunggu. Ketika pintu gerbang masuk sudah disiplin, wah segala macamnya. Jadi pantas sih masuk ke tingkat nasional. Wah, keren Iya. banget ya. Alhamdulillah keren banget. Nah Bu, sudah menjabat sebagai Ibu Lurah selama 4 tahun ya Bu, terutama di Kelurahan Sukamiskin. Pasti sudah banyak dong program-program yang Alhamdulillah. terlaksana atau Betul. yang sedang dijalankan juga ya Bu. Betul. Kira-kira nih menurut Ibu sendiri sebagai Ibu Lurah, program unggulan apa yang sedang dijalankan Bu saat ini di daerah Kelurahan Sukamiskin? Iya Bu? betul. Program kelurahan pastinya mengacu juga kepada program pemerintah janji Pak Wali Kota. Program di Kelurahan Sukamiskin itu sangat padat, sangat banyak dengan 17 RW
92 RT. Jadi kita Bu Lurah ini harus betul-betul fit nih. Iya, karena betul. waktu itu harus siap melayani masyarakat. Program unggulan yang sedang dilaksanakan di Kelurahan Sukamiskin itu Mbak, alhamdulillah nih. Diawali dulu dari tahun 2018. Boleh banget. 2018 waktu itu Kelurahan Sukamiskin masuk ke dalam 8 kelurahan wilayah KBS. Kawasan bebas sampah, ya itu 2018. Pas 2020-nya ketika pandemi ini, Kelurahan Sukamiskin menjadi percontohan 2 kelurahan nih di Kota Bandung. Kelurahan Cihaur Gelis sama Kelurahan Sukamiskin menjadi percontohan Kang Pisman. Wah, keren sekali. Asik banget dong. Bu Lurah sangat merespon ketika dijadikan percontohan karena program ini sangat ingin sekali Pak Wali di Kota Bandung itu tuntas terhadap sampah nih. Betul banget. Jadi Bu, karena kita sayang kepada Pak Wali, pimpinan kita, betul. dan Sukamiskin dijadikan percontohan, ya otomatis dong. Jadi Bu Lurah langsung sigap dengan Pak Camat Arsamanik bahwa Sukamiskin dijadikan percontohan Kang Pisman. Ya dimulai dari sosialisasi Kang Pismannya kepada para RW. Kemudian juga sosialisasi kepada petugas-petugas kebersihan di RW. Betul. Oleh DLHK ya, difasilitasi oleh DLHK. Alhamdulillah jadi unggulan di Kelurahan Sukamiskin sekarang Kang Pisman banget. Kang Pisman banget. Betul. Jadi Banget. jadi semua RW, 17 RW, Ibu pastikan semua sudah memilah sampah. Baik. Meskipun prosentase pemilahannya pasti berbeda sih, nggak Berbeda. sama ya. Pasti, Bu. Jadi unggulan Kang Pisman nih, mungkin Pak Wali juga banyak pejabat, banyak kunjungan dari luar daerah karena Kang Pisman ini. Keren sekali. Alhamdulillah. Nah, saya juga dapat informasi nih Bu melalui Instagram Kelurahan Sukamiskin kalau Ibu Farida ini adalah sosok yang sangat dikenal dengan keramah tamahannya pada siapapun, tidak mengenal gender, tidak melihat usia juga dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan yang sudah lansia juga ya Bu. Saya juga lihat nih kalau di Instagramnya ini Ibu aktif sekali di kegiatan penanaman bibit dan juga kebersihan lingkungannya nih Bu. Ini awal mulanya apakah memang selain karena program dari pemerintah, apakah karena memang Ibu juga suka nih bercocok tanam Bu? Nah, ya Mbak gini ya Mbak ya. Jadi program Kota Bandung itu sangat banget gitu. Seneng Ibu mah jujur aja ya. Jadi terus terang aja mungkin Ibu juga mohon maaf kepada masyarakat, bukan berarti Ibu berlebihan di sini. Tapi memang inilah saya. Baik. Saya banyak waktu untuk masyarakat dan terus terang aja di keluarga juga Ibu punya anak 1 sih. Udah nikah terus jauh sekarang di Jakarta ya. Jadi Ibu banyak waktu lah untuk masyarakat. Jadi program di Kelurahan Sukamiskin ini sangat sekali bernuansakan kepada masyarakat. Segala macam Ibu untuk masyarakat. Ketika masyarakat butuh, Ibu harus ada. Betul, Bu. Gitu aja. Ketika masyarakat, misalkan ada acara, Ibu itu kalau nggak diundang itu sedih. Yeah. Jadi sedih itu nggak bertemu dengan masyarakat gitu ya. Terus masyarakat itu sekarang, Ibu satu contoh aja ya. Jadi kalau Ibu ada undangan dari masyarakat, Ibu nggak datang, Ibu perasaan hutang budi sama masyarakat. Perasaan punya utang aja. Betul. Jadi meskipun dalam keadaan badan lemas, ya capek, tapi ketika ada undangan dari masyarakat, Bu Lurah usahakan harus hadir. Harus selalu hadir ya Bu. Terus kedekatan dengan anak-anak, jadi Ibu pengen ketawa. Kenapa ini Bu? Pengen ketawanya gini. Ibu perasaan gini, Ibu ada di Kelurahan Sukamiskin itu memang untuk masyarakat kan? Betul. Melayani masyarakat itu bukan orang kaya, orang miskin, anak muda, lansia, tapi semua masyarakat harus terlayani. Betul. Contoh aja gini, mungkin kalau dekat dengan masyarakat itu gini, ya karena kita sering silaturahmi, di mana ada acara masyarakat ngundang kita selalu hadir. Betul Bu. Jadi itulah kedekatan. Salah satu contoh anak-anak pernah ya, jadi Ibu juga pengen ketawa nih. Gimana, Ibu di Bu? dalam mobil, ada anak-anak kecil lagi jalan kaki. Dikirain Ibu mah mereka nggak bakalan nanya gitu ya. Taunya mereka nanya. Mereka itu anak kecil yang masih nggak bisa ngomong, masih cadel. Oh iya. Masa bilang Bu Lurah gini Neng, manggil Ibu, Bu Lurah, Bu Lurah. Jadi Ibu sampai, ya Allah anak-anak kecil pun ke kita nanya. Terus Ibu kalau ada lansia,
kan ada pepatah, kita ngasih itu bukan barang saja. Betul Bu. Tapi betul kita sekali. ngasih sapaan, Betul. ngasih senyuman. Kadang-kadang ibu mohon maaf ya berlebihan, sama yang tidak kenal juga ibu mah Karena ibu sangat menyayangi masyarakat ya Bu. senang gitu. Senang untuk berinteraksi Betul, dengan betul. masyarakat. Apalagi sekarang didukung oleh RW-RW yang inovasi. Oh ya. Kalau di ibu itu RW, wah terima kasih Pak RW semuanya, masyarakat Sukamiskin. Jadi RW-RW 17 bersaing di Semuanya Sukamiskin bersaing, itu. Betul. Bu. Bersaing dalam kegiatan. Berkegiatan yang positif Betul, tentunya. betul. Wah, Jadi keren banget. kalau ada RW tidur itu nggak mau mereka. Semua RW harus bangun kata Bu Lurah itu ya. Alhamdulillah tidak ada RW yang diam di Kelurahan Sukamiskin itu. Semua RW punya inovasi. Betul, punya inovasi, Betul. punya perannya masing-masing untuk betul, membangun betul. Kelurahan Sukamiskin ya Bu. Nah Bu, karena program-program tadi, inovasi-inovasi yang tadi hampir Ibu sebutkan, yang akan Ibu sebutkan nanti, ada salah satu inovasi yang saya rasa cukup menarik, yaitu untuk menciptakan lingkungan taman ya Bu. Iya, iya. Nah, di wilayah Sukamiskin ini ada Taman Cinta, Bu. Iya. Ini Taman Cinta seperti apa filosofinya dan gimana ya, Bu? Jadi itu memang dibangun atau dibuatkan Taman Cinta itu ketika ibu pas datang ke Sukamiskin gitu ya. Jadi ibu berpikir gini, jadikanlah lingkungan ini penuh dengan cinta gitu. Jadi saling mencintai antar aparatur pemerintah dengan masyarakatnya, dengan Gober, dengan Linmas, semua kita satu. Baik. Tidak ada istilah perbedaan itu. Ini mah Gober, Linmas enggak. Jadi semua harus punya rasa cinta. Betul. Orang yang datang ke Kelurahan Sukamiskin, Bu Lurah, setiap ada orang yang datang ke Kelurahan Sukamiskin, selamat datang di Kelurahan Sukamiskin yang akan memberikan cinta dan mereka pulang membawa kesan gitu. Baik. Jadi Taman Cinta itu sih Mbak sebetulnya sederhana ya, bukan taman yang pakai anggaran besar, enggak. Alhamdulillah jujur saja Ibu di halaman Sukamiskin itu bisa menciptakan taman kebanyakan swadaya. Baik. Swadaya masyarakat. Taman Cinta di Sukamiskin itu jadi bentuknya kayak lop gitu, pakai bunga-bunga, terus ada sedikit dihiasi. Jadi ketika ada orang-orang yang datang itu selalu berfoto di sana. Iya, jadi wisata ya, Bu. Betul, alhamdulillah. Bagus, keren banget, Bu. Nah, kemudian Bu, ada juga ini tahun 2018 saya mendengar bahwa Kelurahan Sukamiskin menjadi juara UMKM Award di tingkat kecamatan. Oh betul. Berarti ini menunjukkan kayaknya banyak sekali nih Bu Betul, UMKM-nya ya Bu. betul. Boleh diceritakan kira-kira UMKM seperti apa sih yang paling banyak bergeraknya gitu di wilayah Iya, Kelurahan Mbak. Sukamiskin Bu? Jadi di Kelurahan Sukamiskin itu tempatnya orang-orang berusaha. Baik. Iya. Jadi nuansa warga Kelurahan Sukamiskin itu tempatnya orang-orang pengusaha berusaha, baik pengusaha kecil, pengusaha menengah, bahkan pengusaha atas ada di Kelurahan Sukamiskin. Bahkan sekarang nuansa geografis rumahnya juga kan Jalan Arca-Manik itu, Jalan Arca-Manik, Ibu suka tanya-tanya nih ke para PKL, kenapa Mang dagang di dia? Ibu di dia mah laku. Karena Arca-Manik itu ya jalur lalu lintasnya ini. Sering Jadi lalu lintas. dan para usaha-usaha itu memang kebanyakan mah kuliner sih. Betul. Kemarin sih, Bu. juga banyak dibuka kafe-kafe. Memang kebanyakan kuliner kalau di Kelurahan Sukamiskin. Karena makanan. Betul, karena sekarang juga mulai naik lagi ya Bu tempat-tempat betul, untuk betul. kafe ataupun tempat nongkrong, apalagi untuk anak muda ya Bu. Betul. Anak muda ini sukanya nongkrong Iya. sambil berdiskusi Iya, tapi kan. betul, sambil pegang laptop. Iya, Iya. tidak hanya main Iya, belaka iya, ya Bu. betul, Nah, kemudian Bu, kita ngomongin makanan nih. Ada juga sesuatu yang keren banget dari Kelurahan Sukamiskin, mungkin menjadi percontohan juga seperti Kang Pisman kemarin, yaitu dalam mengelola sampah menggunakan sistem waste to food. Iya. Apa nih Bu waste to food? Kayaknya sesuatu yang unik sekali nih. Iya betul. Alhamdulillah dengan waste to food ini Pak Wali sering ke Kelurahan Sukamiskin. Bahkan waktu itu ada peresmian 2 Desember kalau nggak salah ya, peresmian buruan saya-nya Betul. dan Kang Pismannya di Kelurahan Sukamiskin. Jadi waste to food ini gini Mbak. Pertama jadi Kang Pisman itu loh, Iya. Sukamiskin jadi percontohan Kang Pisman. Semua kan bergerak ya. Betul Bu. Jadi semua warga dihimbau harus memilah sampah.
Baik. Sampah organik dan organik. Betul. Jadi di rumah masing-masing harus sudah terpilah. Nah, ketika sudah terpilah itu kan diangkut nih si sampah-sampah itu oleh mamang sampah. Yang anorganiknya bisa dimanfaatkan kan buat kerajinan dan lain sebagainya. Adapun yang organik kemana kan? Yang organik itu diolah. Diolah yang organik itu. Kan organik itu diolah bisa jadi pupuk. Betul, Bu. Melalui komposter, melalui bata terawang, melalui biogedester, melalui biopori dan sebagainya. Nah sekarang gini, setelah itu pupuk organik dikemanakan nih oleh RW-RW itu? Akhirnya beternak maggot. Baik. Maggot yang kayak belatung itu. Betul. Nah, jadi setiap RW itu sampah organiknya diolah, ada yang jadi kompos dan jadi makanan maggot. Baik. Maggotnya kemanain? Buat ayam. Jadi ada ternak ayam juga. Oh. Jadi di satu, contoh nih di RW 1 ya. Baik, Bu. Pemilihan sampah dari tiap warga, dikumpulkan organiknya di tempat pengolahan pakai mesin. Ada yang jadi kompos. Jadi komposnya untuk mana? Untuk tumbuhan juga kebun, buruan sayanya. Terus ini pupuk organik buat apa lagi? Memang yang paling rakus makan pupuk organik itu adalah maggot. Maggot ya. Betul, paling maggot. bagus. Jadi maggot itu katanya sehari itu berapa inilah makannya itu. Jadi kita tidak bingung loh, masyarakat tidak bingung sekarang sampah dikemanakan. Sampah organik diolah, hasil olahannya dimakan oleh maggot, maggotnya dimakan oleh ayam. Ayamnya bertelur, telurnya dikemanakan? Kembali ke masyarakat. Jadi wastuput. Betul. Jadi kita tidak membayangkan ya, akhirnya sampah jadi makanan. Betul. Jadi itu Neng. Jadi maggot wastuput di Kelurahan Sukamiskin sudah berjalan. Sampahnya sampah organik diolah, dimakan oleh maggot, maggotnya buat pakan ayam, ayamnya bertelur, telurnya dibagikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu semakin senang gitu memilah sampah. Oh ternyata dengan memilah sampah ini saya kembali telur gitu. Saya buang sampah, yang datang telur gitu ya. Keren Mas banget. Alhamdulillah. Jadi semua dimanfaatkan dengan Alhamdulillah, baik betul, ya Bu. betul. Tidak ada yang dibuang dengan Tidak ada. sia-sia. Iya, Wah, betul. keren banget. Bahkan tabungan mereka punya bank sampah kan. Jadi dari anorganiknya muncullah bank sampah. Baik. Tabungan. Jadi kan misalkan sehari sekilo, akhirnya kan jadi uang. Mereka punya tabungan loh. Namanya Bank Sampah Supal. Sukamiskin Peduli Lingkungan. Wah, keren sekali. Saya dengar juga tadi Ibu cerita Ya. kalau Bapak RW-RW-nya Betul. tiap pulang taraweh tidak Betul. bisa tidur ini, harus memilah. Oh iya betul Betul Pak. ya Bu? Nih RW di Kelurahan Sukamiskin itu kan Bu Lurah bilang udah 17 RW. Betul. Semua RW tidak boleh tidur kata Bu Lurahnya. Jadi RW itu mungkin punya Bu Lurahnya cewek, jadi gimana ya? Alhamdulillah ada satu RW loh para wargi pulang taraweh saja beliau memilah sampah. Wah, keren Langsung sekali. memilah sampah karena pengennya senangnya Kang Pisma. Oh. Ini keren sekali. Saya takjub sekali mendengarnya. Karena banyak sekali yang akhirnya menjadi keuntungan kembali untuk jadi Alhamdulillah, masyarakat betul. ya Bu Iya. ya. Nah, mengingat di masa pandemi ya Bu, pasti akan ada sedikit hambatan. Tapi karena kita sudah memasuki 2021 dan hampir mau akhir, Iya betul. kita harus move on ya Bu. Kira-kira nih bagaimana solusi ataupun program-program apa saja yang akhirnya menjadi perjalanan untuk kedepannya setelah pandemi ini Bu? Mungkin Bu Lurah juga sedikit ini ya terkait pandemi ini. Contoh UMKM aja ya. Boleh Bu. Kan UMKM ketika pandemi mereka banyak yang merasa ya pemasarannya jadi menurun. Betul. Karena dibatas waktu, tidak boleh berkerumun itu. Betul sekali. Jadi terasa sekali oleh para UMKM. Tapi alhamdulillah solusinya mereka pada cerdas juga sih. Masa usaha mereka harus gulung tikar gara-gara Covid. Betul. Jadi alhamdulillah para UMKM juga, karena kita punya pendampingan juga ya dari dinas. Tetap saja semangat para UMKM di Kelurahan Sukamiskin. Contohnya 20 UMKM ketika pandemi mereka bertahan, bahkan meningkat produksinya. Wah, karena keren mereka kan sekarang bisa lewat online. Betul sekali, Kan Bu. sekarang pada pintar-pintar ya Iya. medsos ya. Jadi pemasaran lewat online dan lain sebagainya. Bahkan kemasannya kan dipercantik biar orang-orang lihat itu senang. Tertarik, Alhamdulillah begitu itu ya, Bu. solusi para UMKM. Sekarang harapan Bu Lurah di tengah pandemi ini,
Mudah-mudahan mungkin khususnya kepada warga Kelurahan Sukamiskin, tetap jaga protokol kesehatan, tetap tidak boleh longgar. Betul Selalu sekali. pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan tetap. Dan mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Amin. Untuk itu taatilah aturan. Apalagi sekarang mau Idul Fitri tidak boleh mudik. Betul sekali Bu, itu tidak boleh Tidak ya boleh Bu. mudik ya, diam di tempat. Justru lebih irit kalau kata Bu Lurah mah ya. Betul Tidak sekali, Bu. mudik. Jadi itulah harapan-harapan kepada warga Kelurahan Sukamiskin. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap kompak dan Ya, betul. selalu kerja keras. Betul sekali. Ini nanti untuk yang ingin mudik ditahan dulu, Tahan kita dulu. silaturahminya virtual aja ya Bu Virtual ya. aja, betul. Karena sudah Supaya teknologi pandeminya sudah berkembang. hilang. Betul sekali Bu. Baik Bu, yang terakhir nih, saya baca juga dari salah satu penelitian mahasiswa pada bulan Januari sampai April 2020 kemarin. Ternyata Ibu Farida ini sangat akrab dengan masyarakatnya dan punya salah satu teknik untuk menjaga keeratan dengan masyarakatnya nih Bu. Boleh nggak dikasih tips ataupun tips and triknya lah gitu lah untuk kayak gimana sih Ya. caranya menjaga keeratan dengan Iya. warga gitu. Alhamdulillah ya, contoh sekarang aja yang barusan ini. Ketika Ramadan mungkin ibu sentuhannya banyaknya ke lansia, Betul. seperti berbagai sembako. Tadi kita udah launching loh Mbak, Apa tuh, launching Bu? bajigur. Apa itu bajigur? Jadi bajigur itu adalah bagi rejeki nge sahur. Wah. Jadi ketika udah sahur, ya kita sih di rumah sahur dulu misalkan ya, langsung paling siang jam 4 sudah ada di Kelurahan Sukamiskin. Jadi bagi sembakonya ke warga itu setelah sahur. Soalnya kalau maghrib nggak rame lah, situasinya kan baru pada buka puasa. Jadi dan contoh yang unik itu ya kenapa program ini Bajigur Bu Lurah laksanakan setelah sahur bagi rezekinya, lucu loh, ada 3. Kenapa ini Bu? Ketika saya ke warga, ada warga yang masih tidur. Warganya masih tidur, Kan Bu Lurah ibunya itu diantar oleh RW ya ke warga itu. Si Pak RW-nya kan tok 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 tok. Ada ibu-ibu kan, ibu-ibu biasanya kalau tidur yang udah tua itu suka ini ya gitu. Iya. Bu, tuh ada Bu Lurah gitu. Kan ibu-ibu tuh kaget mungkin ya, mereka lagi tidur, kita ada datang ke sana. Itu juga merupakan satu pendekatan kan. Betul biar kita sekali. selalu deket. Jadi merasa diperhatikan gini. Satu, ada yang masih tidur kan Bu Lurah sampaikan. Betul. Yang kedua, mereka lagi makan, lagi lagi sahur. sahur. Jadi akhirnya kita diajak, ayo Bu Lurah bareng-bareng sahur. Tapi kan kita udah gitu ya. Yang ketiganya mereka sudah selesai sahur. Wah. Itu. Seru ya Bu. Jadi itu merupakan pendekatan dengan masyarakat. Dan ibu mah terus terang aja gini ya, aduh jadi kalau diobrolin mah emang ya di wilayah mah aduh 24 jam nggak selesai ya. Tapi kita yang ini, yang unik-uniknya ya. Iya betul Bu, boleh. Salah satu contoh nih Mbak, Bu Lurah satu malam ada 4 RW yang ngundang. Wah. Contoh. Dalam satu malam. Satu malam HUT RI. Wah. Oke, terus Kalau tidak dihadiri bagaimana perasaan RW ya? betul. Perasaan warga. Ibu bagi-bagi. Pokoknya ibu ada yang didatengin cuma sambutan mohon maaf, ada ke RW yang lain. Alhamdulillah satu malam 4 RW semua didatengin. Wah, keren Bahkan sekali. kemarin ini contoh banjir aja, waktu kemarin banjir. Ada 5 lokasi yang kena banjir, ibu dalam satu waktu semua didatengin. Tidak ada yang terlewat. Jadi ya itulah pendekatan dengan masyarakat. Jadi alhamdulillah masyarakat itu meskipun tidak dikasih, tapi alhamdulillah kita merasa ketika kita hadir. Jadi nomor 1 itu bagi Bu Lurah mah mungkin ya kerja dengan hati. Betul Bu. Kerja Jadi harus. tanpa beban. Alhamdulillah. Jadi ya untuk masyarakat lah, itu kedekatan dengan masyarakat itu satu trik. Jadi satu malam kadang-kadang 5 lokasi didatengin. Bahkan pendekatan dengan satpam nih. Oh iya. Jadi Seru. kalau dengan RW RT kan sering. Betul, Kalau Bu. dengan satpam ibu sambil pulang ke rumah mampir ke pos satpam mana. Wah. Ya kita ngobrol-ngobrol, bahkan tiap RW itu jadi ibu tahu lah Pak RW. Jadi ibu tahu misalkan di RW ini mah honor satpamnya segini. Di RW ini mah honor satpamnya segini. Jadi Bu Lurah itu Neng kalau pulang malam itu suka mampir ke satpam. Ya kita ngobrol, jadi senang gitulah. Itu cara menyentuh satpam. Kalau RW RT kan udah sering Iya, betul. menyentuh lansia, bahkan menyentuh pedagang. Ya pokoknya mah
Apa yang bisa kita berikan kepada mereka, berikanlah. Wah, keren sekali ya, Bu. Jadi ingin main ke Kelurahan Ditunggu ya, Sukamiskin. ditunggu ya. Boleh ya, Bu. Wah, nggak kerasa banget nih. Alhamdulillah. Seru banget ngobrolnya sama Ibu Lurah dari Kelurahan Sukamiskin ini, Ibu Farida. Saya sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih Ibu karena sudah hadir untuk menemani saya dan juga wargi Bandung. Tapi sedikit memotong boleh? Boleh sekali Ibu. Soalnya silakan. Bu Lurah mumpung di sini nih. Boleh Saya banget. sampaikan. Alhamdulillah di Kelurahan Sukamiskin itu sekarang tiap RW-nya punya ciri khas tersendiri. Wah, Betul. keren. Gimana Jadi nih, Bu? RW 1 namanya Kampung Kreatif. Kampung Kreatif. Karena untuk kreatif RW 1. banget kan dari Waste to Food itu di RW 1. Wah, oke. RW kedua ada kelompok Mom Horticulture. apa ini? Itu RW 2 itu kelompok berkebun. Oh. RW 1 Kampung Kreatif, RW 2 Kampung Inovasi, terus RW 9 Kampung Takakura, kemudian RW 13 Kampung Loseda, itu Loseda juga ada di RW 13. Media Kampisman masuk. Kampung oke. Loseda, betul. Kemudian? RW 14 Kampung Kabisa. Kak bisa. Ya, RW 17 ada Danau Retensi, kampung wisata. Wah. Jadi tiap RW insya Allah punya unggulan masing-masing. Punya ciri khas dan keunggulannya masing-masing. Betul, itu. Keren sekali ya. Pantas tadi Ibu di awal bilang kalau setiap RW ini selalu kejar-kejaran nih. kegiatan. Karena keren sekali punya ciri khasnya masing-masing ya, Bu. Aduh. Saya senang banget bisa berbincang dengan Ibu. Aduh, asik banget. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Ibu Sama-sama. karena sudah hadir di sini menemani Alhamdulillah. saya dan juga wargi Bandung Iya. melalui Bandung International Podcast ini, Bu. Ya. Semoga puasanya lancar terus hingga akhir bulan Ramadan nanti. Alhamdulillah, amin. Semoga Ibu juga dan keluarga dan Kelurahan Iya. Sukamiskin selalu diberikan berkat Amin, ya, Bu. amin. Terima kasih juga kepada Mbak, Mas yang ada di Bandung Comment Center. Belura senang sekali hari ini diundang. Jadi senang gitu kalau Ibu menceritakan Kelurahan Sukamiskin. Betul, keren sekali. Tapi memang Kelurahan Sukamiskin keren Alhamdulillah, sekali. Baik Bu, aduh saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Sami-sama. Cuman harus berakhir di sini. Untuk wargi Bandung. Kira-kira pasti penasaran kan siapa ya yang akan hadir di podcast selanjutnya. Ya. So jangan lupa untuk selalu pentingin di YouTube kita Bandung Go ID dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di bandung.go.id. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.